Santri-santri itu dalam tanda kutip bisa melihat hipokrit, tidak sesuai dengan yang dibaca di kitab kuning, tidak sesuai dengan yang dia dengar dalam ceramah, dalam kenyataan. Maka dia menggantungkan satu harapan, sosok yang dia rindukan, dan itu terjawab pada diri Habib Rizik Syihab. Sejauh mana hubungan Ustadz sebenarnya dengan Habib Rizik Syihab? Kalau dilihat dari segala aspek justru lebih banyak perbedaan, Pak Karni. Usia misalnya saya 77, beliau 65. Ya, saya lahir 77, beliau 65, lebih kurang 12 tahun perbedaan panjang. Saya di Mesir, beliau di Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Mesir ini lebih terbuka, sedangkan Riyadh ini satu mazhab saja. Iya. Kemudian pula dari segi nasab, saya orang biasa, beliau Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ketika ada beberapa hal yang ada titik persamaan. Ketika saya senang sekali dengan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selama ini saya melihat ada orang yang amar ma'rufnya semangat, ngajak berzikir, ngajak sholawat, ngajak memakmurkan masjid. Tapi ketika mungkar, melihat perbuatan maksiat itu diam. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar ini kan terkait dengan kepentingan orang banyak. Sehingga kalau itu kita sentuh, kalau ke istilah orang Melayu, kalau periuk belanga orang tersentuh dia mengamuk. Iyalah. Nah, jadi saya simpati dari awal. Sebelum saya ketemu beliau, sebelum hiruk pikuk Pilkada Jakarta 2017. Jadi soal keberanian maksud Ustaz. Keberaniannya itu bagi saya sesuatu yang menantang, saya senang. Apa fenomena dengan dia balik sekarang ini setelah sekian lama mengungsi lah ke Saudi Arabia? Kalau sekarang itu kan kita lihat Pak Karni, beberapa FB sahabat-sahabat kita itu kan dihilangkan berita terkait semua yang menulis HRS, Imam Besar, Habib Rizik Syihab itu kan langsung hilang. Kemudian yang posting-posting Instagram juga hilang. Saya masih ingat itu ketika kami umroh Januari 2018 di Makkah. Ketika itu saya ada waktu itu Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman mau tes streaming. Sudah dikasih tahu sama yang lain, tes aja, nanti 5 menit pasti down. Dia tes betul. Aku tes dia bilang. Begitu 5 menit langsung down. Jadi apa sebenarnya kesalahan makhluk hamba Allah yang satu ini? Berapa triliun negeri ini sudah dirugikannya? Apa BUMN yang pernah dia jual? Jadi bagi saya itu sesuatu, sehingga sampai-sampai menyebut namanya pun, menulis namanya pun. Tapi yang namanya manusia ini kan semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin justru pergolakan semakin. Untuk umat Islam sendiri, bagaimana Ustadz melihat Habib Rizik? Umat Islam ini kita mengajarkan di sekolah-sekolah dari mulai MDA sampai ke Universitas Islam, kita mengajarkan tentang integritas, tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang bagaimana bersikap terhadap penguasa. Tapi kemudian santri-santri itu dalam tanda kutip bisa melihat hipokrit, tidak sesuai dengan yang dibaca di kitab kuning, tidak sesuai dengan yang dia dengar dalam ceramah, dalam kenyataan. Maka dia menggantungkan satu harapan, sosok yang dia rindukan, dan itu terjawab pada diri Habib Rizik Syihab. Jadi sebab itu kalau ada orang bertanya, apa rahasia di balik manusia bisa menyambut beliau sedemikian ramai? Ada yang mengatakan 3 juta di airport itu. Apa di balik itu semua? Kalau bagi saya simpel saja. Orang sedang mencari sosok, kemana dia menggantung harapan. Ketika dia lihat sosok itu, hatinya sudah terpaut. Kalau sudah cinta, apapun dia lakukan. Dengan mata kepala saya sendiri, Pak Karni, saya melihat ibu-ibu menggendong anak berhenti di tengah jalan karena lelah berjalan kaki tadi. Karena untuk menuju lokasi markas dakwah pesantren Habib Rizik di Megamendung itu
jalannya berkelok, mendaki, jalan tanah, melewati dan mobil tidak masuk. Mereka jalan kaki. Apa yang mereka cari? Tidak ada pembagian sembako, tidak ada makanan, tidak apa. Bahkan mungkin mereka pun tidak melihat Habib Rizik, tapi mereka merasakan kepuasan batin. Simbol gitu. Simbol, ikon. Sebagaimana cintanya anak muda kepada penyanyi R&B atau K-pop, begitu juga lah umat yang haus, rindu. Satu sisi mereka melihat dia sebagai ulama, satu sisi mereka melihat dia sebagai pejuang keadilan, satu sisi mereka melihat dia sebagai orang tertindas, teraniaya. Tapi ada satu sisi lagi juga mereka melihat dia sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ustadz sendiri saya lihat mulai dilirik oleh politik ini. Yang penggagas, salah satu penggagas Partai Masyumi baru, Ya. Tribun Masyumi, udah mengumumkan Ustadz akan jadi Dewan Surah. Jadi apa ya Ustadz mulai tertarik untuk ikut dalam politik? Saya, Pak Karni, dalam 30 malam bulan Ramadan itu, ada satu malam saya khususkan kajian politik Islam. Kemudian kalau saya memberi kuliah umum di mahasiswa, selalu saya pesankan kalian mesti ambil peran di politik. Kalau tidak, politik kita akan diambil orang lain. Kemudian kalau saya ceramah di mana-mana, walaupun itu tablik akbar di stadion, di tanah lapang, sebenarnya substansi isi yang saya sampaikan itu hanya 3 poin saja. Pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Masukkan anak ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu terserah dia mau kuliah di mana. Yang penting basicnya Islam, Quran. Yang kedua, islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Maka gerakan belanja ke warung tetangga, produk halal, bangkitkan ekonomi umat. Kemudian itu banyak sekali video endorse saya terhadap produk-produk UMKM dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah islahul siyasah, perbaikan politik. Makanya di mana-mana saya tausiah, pilihlah anggota legislatif yang peduli pada perda syariah, kemudian pilihlah pemimpin yang memperdulikan pada ajaran Islam. Kalau paling tidak dia menyuarakan peraturan-peraturan atau sikap dia, itu keberpihakan dia kepada Islam. Itu yang selalu saya sampaikan. Maka ketika saya diminta sebagai narasumber seminar yang diadakan oleh sahabat-sahabat dari Masyumi Ribon, Ustadz Abdul Somad sebagai narasumber untuk memberikan pandangan tentang sejarah politik Islam. Ya, saya dengan Pak Abdullah Heha Mahua dan beberapa narasumber lain ketika itu saya sampaikan. Jadi kalau kata Pak Karni Masyumi Ribon melirik saya, sesungguhnya tidak hanya Masyumi Ribon, aspek politik, segala sesuatu yang memerlukan orang ramai, orang banyak, tidak hanya politik, dari mulai endorse kerupuk sampai endorse partai, saya kira mereka akan gandeng saya. Bukan berarti ungkapan saya ini pede sekali, tidak, tapi memang itu kenyataan yang saya terima hari ini. Apa mungkin setelah ini kita akan melihat Ustadz itu justru bukan lagi, tidak hanya di mimbar masjid, tapi di panggung politik juga? Sesungguhnya Pak Karni, ketika kita menjadi ustadz, kita sedang menempatkan diri sebagai juru kampanye dalam tanda kutip. Karena ketika kita berislam, itu Islam mencakup segala aspek. Ada aspek ibadahnya, artinya ketika saya tampil di mimbar, saya sedang mengatakan, marilah kita sholat, marilah kita puasa, marilah kita berzakat. Berarti saya juru kampanye ibadah. Kemudian di dalam Islam itu ada namanya fikih muamalah, ekonomi. Maka ketika saya tampil sebagai ustadz, sesungguhnya saya juga sebagai jurkam ekonomi Islam. Karena waktu itu saya mengatakan riba itu haram, marilah kita bermuamalah secara islami, marilah kita pinjam meminjam dengan cara Islam. Dan ada satu lagi yang dilupakan orang, bahwa dalam fikih itu ada namanya fikih siasah. Siasat kata orang kita. Atau disebut juga dengan as-siyasah asy-syar'iyyah, atau disebut juga dengan istilah al-khilafah, atau disebut juga dengan istilah min fiqhid daulah. Terserah mau pakai istilah manapun, tapi sebenarnya Islam mengatur aspek politik. Seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i bernama Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, menulis suatu kitab khusus berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, politik Islam.
Jadi ketika saya sebagai seorang ustadz, saat itu sebenarnya secara tersirat saya sedang mengatakan, hai umat, marilah menuju politik Islam. Karena Islam itu kafah secara aspek, dari mulai ibadahnya, muamalah ekonominya, sampai kepada politiknya. Hanya saja ada sahabat-sahabat saya yang sesama LC, sesama ustadz yang langsung cenderung langsung masuk ke dalam partai, menjadi anggota legislatif, ada di DPD, ada di anggota Dewan Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI, ada bahkan yang langsung jadi kepala daerah. Tapi saya tidak. Saya hanya menjelaskan kepada umat, ini loh politik Islam. Tapi sebagai pelaku politik praktis langsung, saya kira tidak. Karena saya memang secara historis, sejarah pribadi saya, kakek dulu mengatakan cucuku yang ini sekolah agama. Jadi saya memang sudah disetting dari awal belajar agama. Maka saya tidak SD, saya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah di Al-Azhar, S2 hadis di Maroko, S3 juga hadis. Lalu kemudian saya menjelaskan ajaran Islam. Jadi insya Allah saya tetap pada pendidikan dan dakwah, Pak Kami. Kalau ya seperti waktu ditawarin jadi wakil presiden pemilu yang lalu, Ya. kan Ustadz mengatakan Ustadz mau jadi berdakwah aja, Dakwah. mau jadi Ustadz aja, tidak mau jadi wakil presiden atau praktisi politik lah. Politik. Apa itu tetap? Insya Allah Pak Kami. Jadi saya mensupport kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, bagi-bagi tugas. Ada yang jadi penjaga gawang, yang mengajarkan kitab kuning di pondok-pondok itu mereka tidak pernah tampil ke depan. Menurut saya ini adalah penjaga gawang. Lalu kemudian ada yang menjadi back, ini yang menjadi anggota legislatif, ini mereka adalah backnya. Mereka membackup ini ajaran Islam di parlemen. Lalu kemudian ada yang menjadi striker, penyerang di depan, yang langsung tampil di depan mempengaruhi umat. Jadi saya tidak ingin kita saling salah menyalahkan. Saya tidak mengatakan, Pak Kiai, Tuan Guru, Ustadz, kalian kok cuman di tiang gawang aja, maju ke depan. Dan mereka juga tidak menyalahkan saya. Ya Abdul Somad, kenapa kamu terbang ke sana kemari, jaga ini tiang gawang? Enggak, kita bagi-bagi tugas. Jadi gak akan duduk di partai Pak Subi itu kesimpulannya? Saya akan mensupport sahabat-sahabat. Dari atas, dari bawah. Dari bawah saya akan menyadarkan umat tentang pentingnya politik Islam. Karena sekarang banyak umat ini sudah putus asa dia dengan politik Islam ini, Pak Kani. Saking banyaknya politik Islam ditambah lagi dengan pelaku-pelaku politik Islam itu sendiri. Lalu kemudian al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam itu terhijab, terdinding, tertutup oleh perilaku umat itu sendiri. Saya ingin menjelaskan, ini loh Islam. Ini perbuatan umat Islam. Jangan karena kamu sholat di masjid sendalmu hilang lalu kau salahkan satu masjid. Bedakan perilaku umat Islam dengan politik Islam. Politik Islam itu bersih. Karena kalau politik ini kita tinggalkan, maka habislah suara kita. Kita akan menjadi mayoritas, tapi dalam perundang-undangan kita akan menjadi minoritas. Karena keputusan kita diambil oleh orang lain. Akan diambil oleh komunis, akan diambil oleh sekuler, akan diambil oleh liberal. Maka umat Islam mesti berperan di sana. Nah, di bawah ini disadarkan supaya mereka memilih, yang sampai mereka tidak memberikan perannya, karena kita tinggal di negara demokrasi. Kemudian di atas, saya selalu sampaikan bahwa adik-adik, ketika saya melepas calon mahasiswa yang akan berangkat ke Al-Azhar, Kairo, Mesir, ke Timur Tengah, saya jelaskan itu, kalian nanti pulang, kalian punya bakat masing-masing. Ada yang akan menjadi businessman, entrepreneur, ada yang akan membangun pondok pesantren, tapi ada di antara kalian yang akan menjadi politisi, politik praktis, langsung dia menjadi anggota DPD, DPR RI, kepala daerah, dan lain sebagainya.